Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar, yaitu sebuah kelompok yang awalnya mengikuti kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu kemudian menolaknya karena suatu alasan. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Secara kasat mata, mungkin mereka terlihat masih tetap melaksanakan sholat dan ajaran-ajaran Islam yang lain, bahkan terlihat lebih khusyuk dibandingkan umat yang lain. Tetapi mereka mempunyai penafsiran sendiri terhadap Al-Quran dan hadis, bahkan menolak untuk patuh terhadap khalifah yang sah pada masa itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Awal keluarnya mereka dari pemimpin kaum muslimin yaitu pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika terjadi musyawarah antara pihak Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin dari kelompok yang berseberangan dengan khalifah yang sah kala itu. Mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut Khurura, yaitu suatu tempat di daerah Kufah. Oleh sebab itu mereka juga disebut Al-Khururiyah. Kaum Khawarij sering menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah demi memuluskan misi dan tujuannya. Sumber lain menyebutkan Khawarij adalah pengikut Khalifah Ali yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatannya terhadap keputusan Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan terkait masalah khalifah, yaitu peristiwa di mana Sayyidina Ali menuntut agar Muawiyah dan penduduk Syam berbaiat, sementara Muawiyah menuntut Ali untuk mengqisas pembunuh Utsman bin Affan. Namun Sayyidina Ali tidak mau gegabah dalam memutuskan siapa saja yang semestinya dihukum atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga keputusan tersebut tertunda selama beberapa waktu lamanya. Hingga pada tahun 40 Hijriah, perselisihan antara Ali dan Muawiyah belum juga mengalami titik temu. Kedua belah pihak berjalan dengan kebenarannya masing-masing. Muawiyah menulis surat kepada Ali yang isinya sebagai berikut: "Kalau kau mau, untukmu Irak dan untukku Syam, sehingga pedang-pedang pun berhenti di tengah umat ini. Jangan kau tumpahkan darah kaum muslimin." Karena memang pada dasarnya Sayyidina Ali tidak pernah mau terjadi adanya pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Akhirnya Sayyidina Ali pun menyepakati hal tersebut. Dengan demikian Muawiyah dan pasukannya menguasai Syam dan sekitarnya, sementara Sayyidina Ali menetap di Irak dan menguasainya bersama pasukannya. Adapun salah satu hadis Nabi yang terkait dengan kelompok Khawarij ini, beliau pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. Sungguh, jika aku mendapati mereka, pasti aku akan bunuh mereka seperti Nabi Hud membunuh kaum Ad." Hadis riwayat Muslim nomor 1762. Tetapi ada pula perkataan baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat membuat kelompok Khawarij ini merasa iri dan semakin menambah kebencian terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah gerbang pintu ilmu itu." Hingga kemudian mereka ingin sekali membuktikan kebenaran dari hadis Nabi tersebut. Maka berkumpullah sedikitnya 10 orang hebat dari kalangan mereka yang hendak mencoba berdiskusi dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Silahkan Anda bayangkan sejenak, muslimin jenis apa yang meragukan hadis Nabi hingga mampu terfikirkan dalam benak mereka untuk membuktikannya, padahal masa kehidupan mereka ada di antara para sahabat yang sejaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
Semoga kita semua dijauhkan dari kebodohan yang semacam itu sebagai umat yang mencintai Nabi dan para sahabatnya. Hingga kemudian keputusan dari musyawarah itu telah ditentukan. Kita akan menanyai Ali satu pertanyaan yang sama dan kita akan melihat bagaimana dia menjawabnya. Apabila dia menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang berbeda-beda, maka kita tahu kalau ia benar-benar orang yang alim seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata salah seorang dari mereka. Kemudian orang pertama mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali singkat. "Apa buktinya?" tanya orang pertama. Ali menjelaskan, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Syaddad, Fir'aun, dan lain-lain. Kemudian orang pertama kembali menemui teman-temannya dan melaporkan jawaban yang dia dapatkan dari pertanyaan itu. Kemudian orang kedua mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali kemudian. "Apakah buktinya?" tanya orang yang kedua. Kemudian Ali menjelaskan, ilmu akan menjagamu, sedangkan kamu adalah yang menjaga harta. Kemudian orang kedua kembali dengan membawa jawaban ini dan hendak melaporkan kepada kawan-kawannya. Kemudian orang ketiga mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan menanyakan pertanyaan yang sama. "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" Jawaban Sayyidina Ali masih tetap sama. "Ilmu adalah lebih utama daripada harta." "Apa buktinya?" tanya orang ketiga. Walaupun jawabannya sama, tetapi penjelasan Sayyidina Ali ternyata selalu berbeda-beda. Beliau menjelaskan, orang yang memiliki harta akan memiliki banyak musuh, sedangkan orang yang memiliki ilmu akan memiliki banyak teman. Cukup kaget mendengar jawaban ini, kemudian orang ketiga kembali kepada teman-temannya. Setelah itu orang keempat mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Sayyidina Ali masih sama. "Mana buktinya?" tanya orang yang keempat. Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, ketika kamu membelanjakan harta, maka harta itu akan berkurang. Sedangkan ketika kamu mengajarkan ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Akhirnya orang keempat pun kembali dengan jawaban ini. Giliran orang yang kelima mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu tetaplah yang lebih utama daripada harta," jawab Sayyidina Ali. "Bisakah engkau membuktikannya?" tanya orang yang kelima. Sayyidina Ali menjelaskan, orang yang memiliki harta akan dipanggil sebagai orang yang pelit, sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil sebagai orang yang agung dan mulia. Seakan tak pernah habis keluasan ilmu yang Sayyidina Ali ini miliki, beliau masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeda-beda, tetapi juga mengandung kedalaman makna yang sangat sempurna. Hingga kemudian orang keenam mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" Sayyidina Ali masih menjawab dengan jawaban yang sama, ilmu adalah yang lebih utama daripada harta. Harta akan dilindungi dari pencuri, sedangkan ilmu tidak akan dilindungi dari pencuri, kata Sayyidina Ali menjelaskan. Orang yang ketujuh bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan beliau menjelaskan bahwa orang yang berharta akan dihisab di hari kiamat, sedangkan orang yang berilmu
akan disyafaati di hari kiamat. Hingga orang ke-8 pertanyaan itu masih sama. Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmulah yang lebih utama daripada harta, jawab Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan bahwa harta akan habis termakan waktu dan zaman, sedangkan ilmu tidak akan pernah habis termakan waktu dan zaman. Orang ke-9 datang. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat melunakkan dan melembutkan hati. Tutur Sayyidina Ali menjelaskan kepada orang tersebut. Hingga akhirnya orang terakhir datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta, jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa orang berharta akan cenderung mengaku sebagai Tuhan karena hartanya, sedangkan orang yang berilmu akan mengaku sebagai hamba Allah. Sayyidina Ali melanjutkan, andai mereka semua bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang sama, niscaya aku akan menjawabnya dengan jawaban yang berbeda selama aku masih hidup, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setelah puas mendapatkan jawaban yang luar biasa dari satu pertanyaan yang sama tersebut, barulah mereka menyadari kebodohan mereka yang telah meragukan kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bahkan meragukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya 10 orang Khawarij itu mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan berikrar untuk kembali ke barisan khalifah yang sah di bawah pimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inilah salah satu bukti betapa cerdas dan luasnya keilmuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sering kali diungkapkan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya di dalam hadisnya itu tersirat pesan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan terjadi banyak perselisihan dan perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah keputusan, dan seharusnya kepada Sayyidina Ali lah keputusan itu dikembalikan, karena memang beliaulah yang telah dipersiapkan oleh Nabi untuk berperan sebagai imam dan untuk diikuti. Wallahu a'lam bishawab.